Lelaki yang termenung dengan segelas kopi kental, beberapa kue berdaun pisang berminyak di piring kecil, asap rokok yang mengepul, duduk di sudut warung kopi di dekat perbukitan yang menghadap laut itu adalah Saipul. Orang-orang lebih mengenalnya sebagai lelaki penyendiri, tidak pernah berbincang, menegur pun tidak. Ia sebatang kara, seluruh keluarganya telah pergi, meninggalkan dunia ketika ratusan ribu orang lain juga pergi dalam waktu yang bersamaan. Kebiasaan Saipul seperti itu bukan pemandangan baru. Orang-orang sudah maklum dan membiarkannya saja. Dulu sebelum keluarganya pergi, ia adalah lelaki yang memiliki banyak kata. Ia bisa bercerita dari pagi hingga malam tanpa henti. Di sana, di warung kopi pinggir laut, ia menghabiskan waktu dengan cerita setiap harinya. Orang-orang kecewa dan marah. Saipul yang bercerita telah hilang, dan ketika orang-orang berusaha mengembalikan Saipul seperti dulu, terjadilah perkelahian. Saipul selalu memaki orang-orang yang ingin mendengar ceritanya. Ia telah menjadi manusia yang menuhankan emosi, tidak bisa tersinggung sedikit pun. Begitulah, Saipul telah menjadi pendiam kini. Tidak ada satu orang pun yang mampu membuat ia kembali ke hidupnya yang dulu. Terdengar erangan Saipul. Warga warung kopi melirik sekilas. Tak lama kemudian kembali melakukan pekerjaannya masing-masing, seperti bercerita, membaca koran, dan melamun memandang televisi besar di tengah warung. Saipul mengerang lagi. Warga kampung tidak peduli. Sudah biasa mereka mendapat kejadian seperti itu. Seperti biasa, penjaga warung langsung mendatangi Saipul dengan sepiring kue yang terbungkus daun pisang berminyak. Setelah itu, tak terdengar erangan Saipul lagi, kecuali kue berminyak itu telah habis. Lela memandang Saipul yang tidur di sampingnya dengan tersenyum. Diusapnya perut dengan lembut. Perlahan ia turun dan menuju dapur. Ia begitu ingin memasakkan kue kesukaan suaminya itu. Kemarin ia telah membeli pisang taja, tepung pulut, kelapa tua, telur, dan gula putih untuk kue tersebut. Daun pisang banyak di belakang rumah. Ia tinggal mengambilkannya saja. Ia parut kelapa tua itu. Hasil parutan itu ia campurkan air dan mulai memerasnya hingga menghasilkan air berwarna putih, santan. Ia bagi santan itu menjadi 2 bagian. Kemudian dengan cekatan Lela membuat kulit kue. Pisang taja dimasaknya dengan santan ditambah gula dan garam sedikit. Ia membuat kolak. Setelah kolak dingin, ia campurkan kolak itu dengan tepung pulut. Diremasnya hingga kalis, tidak lengket lagi. Lela hanya membuat isi yang biasa, serikaya yang biasa, telur, santan, dan gula putih dikocok tidak sampai kembang, dimasak di wajan sampai kenyal. Setelah selesai membuat kulit dan isi, Lela kembali ke tempat tidur. Dilihatnya Saipul masih tertidur pulas. Lela berlari ke belakang rumah, tidak peduli hari masih gelap dan dingin, membawa pisau tajam dan menuju rimbunan pohon pisang, mengambil daun yang muda. Sekembalinya ia langsung membersihkan daun pisang itu, memotong seperlunya, dan melumuri daun tersebut dengan minyak goreng. Perlahan ia ambil kulit kue tadi. Ia tipiskan sedikit-sedikit di atas potongan daun pisang tadi, dan meletakkan isi kue di tengah-tengah kulit yang sudah berbentuk pipih tersebut. Ia bungkus kulit dan isi kue itu dengan daun pisang tadi. Bungkus kue yang berbentuk kecil dan memanjang. Lela tersenyum. Ia telah mengukus kue yang berbalut daun pisang berminyak itu. Kini ia tinggal menunggu waktu saja hingga kue itu masak. "Mengapa kau masak timpan begitu banyak lah?" tanya Saipul siang harinya, ketika ia menikmati timpan yang sudah tidak panas lagi. "Kenapa? Abang gak suka? Apa masih enak yang di warung kopi?" Bukan itu. Tentunya masih enak buatanmu. Tapi kenapa begitu tiba-tiba?" "Abang mau tahu kenapa?" "Ya, kalau tidak mengapa kutanya." "Bang, sudah setahun kita menikah kan?" "Kau hamil?" potong Saipul cepat. Lela hanya mengangguk, tersenyum bahagia. Kue dalam piring belum tandas. Orang-orang tidak habis pikir begitu mendengar
mendengar erangan Saiful lagi. Kali ini tidak hanya erangan, ia bicara panjang. Orang-orang langsung mengurumuninya, berharap kalau Saiful akan kembali menjadi yang seperti mereka kenal dulu. Aku tidak bisa menghabiskan timpan ini, terlalu banyak. Mengapa Saiful? Bukankah kau kemari selalu itu yang kau cari? Biasanya kau bisa menghabiskan 3 piring penuh, sahut lelaki yang tak bisa menghentikan rokok keretanya terus berasap. Tidak hari ini. Mengapa? Tanya yang lain. Tampaknya mereka begitu rindu mendengar suara Saiful bercerita. Tidak. Mengapa? Saiful mengarang. Kasih ditimpan lagi. Dia mengerang. Kasih ditimpan lagi. Masih banyak di piringnya itu, balas penjaga warung. Beri saja, tak sanggup kita dengar ia mengarang. Tapi tidak usah bang. Aku tidak mau timpan lagi. Sudah cukup, sudah terlalu banyak, potong Saiful sambil memandang penjaga warung yang hendak mengambil kue itu lagi. Lalu mengapa kau mengerang? Tanya lelaki tua dengan rokok kretek di mulut. Tidak ada apa-apa. Ayolah Saiful, berceritalah apa yang membuat kau mengerang. Kita ini, semua yang ada di warung kopi ini merindukan suaramu. Bukankah kita saudara? Saudara? Iya, seluruh yang berada di Aceh ini saudara. Kau tahu itu kan? Ya, saudara satu kakek Adam, cerutuk yang lain membuat semuanya tertawa. Saiful diam saja memandang orang yang mengelilinginya. Maaf, cuma bercanda. Tawa pun terhenti seiring kata maaf itu. Mereka teringat kasus sebelumnya, ketika Saiful membuat salah satu dari mereka harus masuk rumah sakit hanya gara-gara bercanda. Tidak apa-apa, senang melihat orang bisa tertawa. Aku sudah lupa cara tertawa. Hidup ini tidak begitu adil. Semua warga kampung warung kopi terdiam memperhatikan Saiful. Mereka yakin Saiful akan bercerita. Saiful tetap diam. Saat kemudian pandangannya beralih ke laut. Lama ia memandangi hamparan air yang begitu luas itu. Warga warung kopi tetap menunggu, benar-benar menunggu. Bagi mereka suatu kebahagiaan jika Saiful kembali banyak bercerita. Itu tandanya Saiful mulai sembuh dari penyakit yang datang ke kampung akibat tidak ikhlas menerima cobaan Allah. Setahun yang lalu istriku memasakkan timpan yang begitu banyak. Aku sama sekali tidak tahu kapan ia masak. Aku malah sempat curiga kalau ia memesan dari orang lain. Aku tidak pernah tahu kalau dia bisa memasak timpan, ucap Saiful pelan tanpa mengalihkan pandangannya ke laut. Orang-orang mencari tempat duduk paling dekat dengan Saiful, seakan mereka tidak rela jika suara lain menghilangkan suara Saiful yang pelan. Oh begitu, jadi karena itu kau tidak makan timpan seperti biasanya? Iya, ceritakan saja, biar sedikit tenang kepalamu. Berbagi itu bisa membuat kita tenang. Setidaknya mengeluarkan pikiran adalah obat yang termurah. Saiful mengalihkan pandangan ke orang-orang. Ia sedikit terkejut ketika menyadari warga warung kopi sudah berada dekat sekali dengannya. Ceritalah, sahut yang lainnya lagi. Saiful tertunduk sesaat. Ia berpikir tentang sesuatu yang mengikat otaknya selama ini. Ia ingin lepaskan itu. Ia ingin berbagi pada orang lain. Tetapi ia tak tahu bagaimana harus memulainya. Sudah hampir 5 bulan sejak Lela memasak timpan yang banyak. Rumah Saiful begitu ramai. Orang tua Lela datang dari daerah lain untuk menghadiri kenduri di rumah Saiful. Hari itu hari Sabtu. Lela sudah mengandung 5 bulan. Ia akan mengalami upacara matujum. Segala sesuatu sudah dengan benar dipersiapkan. Saiful pun sudah menyingkir ke rumah keluarganya yang berada di dekat bukit sana. Ia tidak menghindari upacara itu. Ia pindah ke rumah keluarganya karena rumahnya begitu sempit. Seluruh keluarga istrinya menginap di sana. Ditambah lagi, upacara itu memang diadakan oleh pihak keluarga Lela. Ia tidak begitu berperan dalam menyiapkannya. Malam jam 10 Saiful tiba di rumah keluarganya. Di sana tinggal adik satu-satunya. Ayah ibunya telah lama pergi, meninggal ketika naik haji. Setibanya di sana, ia langsung berbaring. Terbayang sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Lela akan mengalami upacaranya yang pertama. Upacara yang memang dilaksanakan bagi perempuan yang hamil muda. Dan besok ia tak perlu buru-buru
Upacara akan dilangsungkan pukul 11. Segala urusan sudah disiapkan pihak keluarga Lela, jadi ia bisa bersantai sedikit. Bang, aku tugas dulu. Besok aku langsung menyusul ke rumah abang. Adik Saipul permisi. Ia memang bertugas jaga malam di daerah pinggir pantai sana, sangat dekat dengan rumah Saipul yang kini dipenuhi pihak keluarga Lela. Ya, besoknya Saipul duduk di warung kopi, menikmati sarapan kopi dan timpan. Masih pagi, ia tak perlu buru-buru ke rumahnya. Bertemu orang di warung kopi adalah sebuah keindahan tersendiri bagi Saipul dan mungkin juga orang Aceh lainnya. Di sana mereka bisa saling berbagi, bercerita tentang apa saja. Banyak para pemikir Aceh mendapat pikiran yang pintar dari obrolan warung kopi. Banyak juga pengusaha Aceh yang berasal dari warung kopi. Jadi tidak mengherankan jika warung kopi di Aceh terbentang di sepanjang jalan lintas Sumatera tanpa henti. Saipul sedang berbincang ketika guncangan begitu besar terjadi. Sangat kuat hingga mereka harus keluar dari warung kopi dan menghentikan perbincangan. Secepat ia tersadar, ia harus kembali ke rumahnya. Keluarganya mengumpul di sana. Belum sempat ia bergerak, orang-orang berteriak, mengajaknya melihat bangunan yang roboh. Ia melihat sebentar, ia merasa tidak baik menolak ajakan itu. Ia melihat hanya sebentar saja, pikirannya tetap tertuju pada istri dan keluarganya. Saipul akan bergerak menuju ke rumahnya. Kendaraannya telah ia hidupkan. Kendaraannya pun mulai bergerak perlahan. Tiba-tiba suara panik memenuhi udara. Orang-orang berteriak tentang air pasang. Saipul bertambah panik. Segera ia cepat laju kendaraannya. Namun kerumunan orang yang memenuhi perbukitan menahan lajunya. Ratusan orang menutupi jalannya. Saipul langsung turun dan berusaha lari ke arah rumahnya yang memang berada di pinggir pantai sana. Ada yang mencegahnya. Orang-orang menahannya ke sana. Tak ada orang lari ke arah sana. Dalam kepanikan dan tidak tahu harus berbuat apa, Saipul membayangkan Lela yang menjalani upacara terjun. Lela yang mendapat rauleh, menikmati pesejuk dari orang tua dan saudara-saudaranya, menikmati kenduri, pelukat, hingga mengantarkan bulekat tersebut ke pihak keluarga Saipul dan juga pihak lain kabar bahwa ia telah hamil 5 bulan. Saipul tersadar di sekelilingnya telah begitu banyak orang berlarian. Ia tidak mengerti mengapa tak bisa bergerak. Kembali terbayang timpan buatan Lela, juga timpan warung kopi yang membuatnya nyaman berbincang sampai lama. Saipul melihat jam, seharusnya upacara Lela akan terlaksana, namun ia tak bisa ke sana. Balik saja bang, sana sudah jadi laut percuma. Tak ada yang hidup lagi di sana, teriak salah seorang lelaki muda yang menahannya untuk pergi ke rumahnya sana. Ah, teriak Saipul putus asa. Di ujung sana ia lihat air setinggi pohon kelapa menyapu apa saja yang ada di daratan. Kami tak sempat melakukan meninem untuknya, ucap Saipul sambil tetap tertunduk. Setelah kalimat itu tak ada kata lain yang keluar. Saipul terus berdiam. Satu-satu warga warung kopi meninggalkannya. Tak ada arangan lagi. Saipul memang benar-benar diam. Timpan masih tergeletak di piring. Berulang kali warga kopi memancing kata untuk Saipul. Tetap saja tak berhasil. Mereka menyerah. Saipul belum juga sembuh, pikir mereka. Sudah terlalu parah. Kasihan aku lihat dia, ucap salah satu dari mereka sambil kembali ke tempat duduknya semula. Rasa bersalah dan menyalahkan Allah bisa membuatnya gila. Aku jadi takut membayangkannya, sambung lainnya. Dia cuma butuh waktu. Dia tidak akan gila. Dia itu sebenarnya orang yang kuat. Jika tidak mungkin ia bisa bertahan sampai sekarang. Dia tidak akan gila. Semoga. Amin. Terdengar suara azan maghrib. Semuanya kembali ke rumah masing-masing. Sebagian langsung ke Menasa. Saipul memandang laut sesaat. Kemudian dengan diam ia pergi pulang ke rumahnya yang berada di perbukitan. Rumah yang hanya ia tempati seorang diri. Warung kopi pun tutup untuk sementara. Medan, 2005.